Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim. Ia lahir di Nagari Pandam Gadan, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni tahun 1897. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Islamis. Ayahnya bernama H.M. Brasak Caniago yang bekerja sebagai pegawai pertanian, sementara ibunya, Rangkayo Sinah Simabur, merupakan orang yang disegani di desanya karena berasal dari keluarga terpandang. Saat berusia 16 tahun, ia hanya memilih satu tawaran dari 2 tawaran, yakni memilih diberi gelar Datuk Tan Malaka ketimbang dijodohkan dengan gadis. Sejak saat itu, Ibrahim dikenal dengan nama Tan Malaka. Selepas Tan Malaka menyelesaikan pendidikan di Kweekskoen, alias Sekolah Guru Negara di Bukit Tinggi pada tahun 1913, ia melanjutkan pendidikannya ke Rijkskweekskool di Haarlem, Belanda. Saat itu ia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran komunisme dan sosialisme. Kemudian ia bertemu dengan Henk Snifflit, yakni salah seorang pendiri SDV, cikal bakal PKI yang mengajaknya bergabung ke SDOV, alias Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah lulus dari SDOV, ia kembali ke desanya di Sumatera Barat pada tahun 1919. Ia kemudian menerima tawaran untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan Ten di Dele, Sumatera Utara. Di saat itu, ia mengamati dan memahami penderitaan kaum pribumi Sumatera, serta terus melakukan hubungan dengan ISDV dan menulis untuk media massa. Tan Malaka sempat menjadi calon anggota Volksraad, yakni Dewan Rakyat Hindia Belanda, dalam pemilihan tahun 1920, mewakili kaum kiri, tetapi akhirnya mengundurkan diri tanpa sebab. Kemudian ia membuka sekolah rakyat yang memiliki kurikulum yang sama dengan Uni Soviet di Semarang, atas bantuan dari rekan-rekan Sarekat Islam. Kedekatan Tan Malaka dengan tokoh seperti Semong dan Darsono pada akhirnya membuat dirinya semakin dekat dengan pergerakan komunisme. Setelah Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih, Semaun kemudian mengajak Tan Malaka untuk bergabung dengan TKI. Tan Malaka juga rajin menulis dan menerbitkan beberapa buku tentang parlemen atau Soviet yang dipublikasikan secara berseri oleh TKI. Karena sosoknya dianggap radikal, pemerintah kolonial pun menangkapnya di Bandung pada Februari tahun 1922. Ia kemudian dibuang ke Belanda hingga kembali ke Indonesia pada tahun 1942. Kemudian Tan Malaka mendirikan Gerakan Pembela Proklamasi dengan menjelaskan ide-idenya dalam Gerpolet gerilya, politik, ekonomi di sekitaran Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat. Ia rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan Soekarno-Hatta yang dia sebut telah menyia-nyiakan hak-hak mereka sebagai pemimpin. Pada Februari tahun 1949, ia dan beberapa orang lainnya ditangkap saat berada di Kediri. Kemudian Tan Malaka ditembak di Selopanggung, Kediri pada 19 Februari tahun 1949. Karena propaganda Tan Malaka dianggap berbahaya oleh para loyalis pemerintah. Pemerintah Indonesia menyatakan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional melalui Ketetapan Presiden RI No. 53, tanggal 23 Maret tahun 1963.